Pemirsa, Jawa Tengah kembali menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, banjir, kemudian tanah longsor dan juga cuaca ekstrim ini terjadi di berbagai daerah di Jawa Tengah. Lalu bagaimana kesiapsiagaan untuk wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah? Kita akan membahasnya kali ini dalam dialog aspirasi Jawa Tengah bersama saya Septiana Devi, dan telah hadir juga bersama kami dua narasumber plus nanti akan ada satu narasumber yang menyusul untuk bisa berdiskusi bersama kita di kesempatan hari ini. Yang pertama kami akan menyapa Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Messi Widyastuti MARS. Bu Messi, halo, selamat sore. Kabar sehat? Sehat ya. Sehat ya. Ini Ibu, kita bertemu di suasana yang berbeda. Betul, di luar kota Semarang. Di luar kota Semarang. Dengan agenda Bu Messi yang pastinya cukup padat ya Bu ya. Betul, karena kita ada jadwal juga mau kunjungan ke daerah. Oke, kunjungan di daerah bencana alam ya. Jadi ini cocok dengan tema diskusi kita hari ini terkait kesiapsiagaan bencana ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Messi. Tapi saya akan menyapa juga Bapak Bergas Catur Sasi Penanggungan Esos MSI, Kepala Pelaksana Harian Kalakar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pak Bergas, selamat sore. Selamat sore Bu. Selamat sore. Kabar baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini sudah keliling kemana saja kalau di Jawa Tengah akhir-akhir ini dengan cuaca yang ekstrim ini Pak Bergas? Ya hampir di semua kabupaten di Jawa Tengah ya tentunya ya. Ini barusan sebelum sampai Pemalang nih ke Tegal dulu. Oh, ke Tegal dulu. Ada apa lagi di Tegal ya, Pak? Ada Tanah Gerak. Ada Tanah Gerak ya, oke baik. Nanti kita akan berbincang terkait dengan kesiapsiagaan pemerintah daerah untuk menghadapi bencana hidrometeorologi yang ada di Jawa Tengah ini. Kalau Bu Messi melihat sebetulnya dengan bencana-bencana yang ada, apalagi ini baru di awal tahun 2026. Tapi sudah banyak bencananya Bu, sebetulnya sudah siapkah ini dari berbagai unsur ya untuk mereka menghadapi yang namanya bencana-bencana yang terjadi saat ini? Mbak Devi, kita itu bukan menghadapi bencana alam saat ini saja. Setiap tahun juga ada, setiap saat ada, sehingga kita sudah ada Badan Penanggulangan Bencana Alam yang selalu siap siaga, mulai dari mitigasi maupun pada saat terjadi bencana dia sudah siap melaksanakan tugas-tugas atau tupoksi yang telah dia rencanakan di setiap tahun. Dan memang setiap tahun itu BPBD ini sudah merencanakan dan anggaran dan kegiatan dan lain sebagainya, bahkan persiapan wilayah pun mereka juga sudah melakukan. Namun namanya bencana alam itu namanya alam, sehingga tidak bisa, walaupun ada sih alat untuk mitigasi dan lain sebagainya, tetapi kan seperti saat ini di Jatinegara kan sebelumnya juga nggak terpikirkan ternyata ada kegiatan bencana alam dengan tanah gerak. Jadi Pak Bergas ini sudah untung aja orangnya besar, tinggi gitu. Kalau kecil mungkin udah kena angin gitu. Sehingga dia kuat untuk menghadapi tahun ini yang luar biasa. Dan memang terbanyak peaknya adalah pada saat musim hujan ini, sehingga bukan mulai di sini dan nanti makin lama makin banyak, tetapi memang awal tahun inilah puncaknya. Ya, setelah itu mungkin kan berkurang. Oke, semoga ya Ibu ya, harapannya ya. Oke, kita ke Pak Bergas. Pak Bergas, betul ya, berarti peaknya atau puncaknya itu di awal tahun ini. Potensi hidrometeorologi khususnya di Jawa Tengah ini di titik-titik mana saja Pak? Ya, jadi sebetulnya informasi berkaitan dengan puncak musim hujan yang berada di Januari Februari itu sudah tersampaikan dari BMKG kepada kami dan kami teruskan ke warga masyarakat. Tentunya ke daerah-daerah terutama yang memiliki potensi bencana tinggi ya. Lah memang sejak peristiwa kejadian Banjarnegara pertama, Cilacap, Majenang, kemudian Banjarnegara dengan Situkungnya, kemudian Sumatera kan begitu. Nah, kemudian ada lagi mulai di Pulau Jawa Tengah ini ada kena juga. Pertama di Muria Raya dari mulai Jepara, Kudus, Pati begitu, termasuk Demak itu
termasuk Semarang juga ada beberapa sebagian. Kemudian masuk di Pekalongan Raya, itu kabupaten. Dari mulai ada tuh Kendal kena, kemudian sempat di Pemalang sedikit, kemudian ada di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, sempat di Brebes juga kena, Tegal di Gucinya, kemudian masuk di Pemalang dan Purbalingga. Lah ini kena Tegal, baru kena lagi Tanah Gerak. Oke. Baik, jadi ini cukup merata ya, baik di Jawa Tengah bagian barat, timur, tengah, semuanya merata ya Pak ya. Oke, rata-rata apa bencana hidrometeorologisnya Pak? Jadi sebetulnya lengkap ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada banjir longsor, kalau kita katakan itu sebagai molnya bencana di Jawa Tengah begitu, karena semua bencana dari 14 jenis itu ada semua. Oke. Nah, hidrometeorologi yang paling dominan memang banjir longsor. Banjir longsor. Nah, dari banjir longsor ini ada yang sifatnya sudden onset sama slow onset. Oke. Kalau sudden onset itu mematikan, biasanya ada korban jiwanya. Kalau slow onset itu hanya dampaknya kerugian, seperti banjir yang naik. Nah, itu banjir naik meluap, nah itu biasanya slow onset. Tapi kalau sudah bunyinya banjir bandang, nah ya, itu tiba-tiba sudden onset ya. Nah itu sudden onset. Terus longsor, nah itu sudden onset. Oke, itulah yang menimbulkan korban jiwa. Ya. Nah, tapi sebetulnya ini kan BPBD sendiri sudah memitigasi adanya bencana-bencana tersebut. Nah, apakah dari bencana-bencana yang sudah terjadi ini, mitigasi yang dilakukan sejauh ini sudah berhasilkah? Saya katakan sudah lebih baik ya. Karena apa? Orientasi kami sebetulnya adalah bagaimana masyarakat itu lebih tangguh, lebih mengenali dan sadar akan adanya potensi ancaman bencana. Itu yang kita latih sebetulnya. Karena keselamatan dari bencana itu bukan dari pemerintah sebetulnya, tapi dimulai dari diri sendiri. Nah itu, maka bagaimana kita menciptakan desa tangguh bencana, begitu. Desa tangguh bencana, keluarga tangguh bencana, kecamatan tangguh bencana. Dimulai dari lingkup kecil. Dari lingkup kecil. Nah itu yang kita harapkan, mereka semakin sadar pada saat terjadi bencana mereka tidak begitu panik, tapi sudah tahu harus kemana dan berlindung di mana, harus melakukan apa, itu mereka sudah memahami. Bencananya itu memang dia tidak pasti hari kehadirannya, ya. Apa tidak rutin hadirnya, tapi pasti hadir. Pasti hadir. Pasti entah hadir. kapan. Entah kapan itu. Itu yang harus disiapkan itu. Itu yang harus disiapkan, apalagi mungkin untuk wilayah-wilayah yang memang ada di ketinggian atau mungkin yang wilayah rendah pun ancamannya adalah banjir seperti itu ya. Baik. Jadi dimanapun kita berada, sebetulnya ada resikonya ya. Ada resikonya. Makanya kita harus bisa sadar betul melihat lingkungan kita, risiko ancaman apa yang akan terjadi. Nah itu yang harus disiapkan dari masing-masing warga. Begitu. Baik, itu yang harus disiapkan masing-masing warga. Bu Messi, warga daerah pemilihan Ibu sendiri apakah sudah sadar betul terkait dengan kesiapsiagaan bencana ini Bu? Kemarin Tegal kan juga beberapa kali ya, ada Guci yang pertama, kemudian Guci yang kedua, kemudian masih ada lagi. Ada lagi Jatinegara. Itu Kabupaten Tegal. Kalau di kotanya sendiri itu banjirop biasanya. Ya. Di Brebes kan kemarin juga kena dampak dari Guci itu, longsor sampai ke Brebes dan akhirnya sampai ke Purbalingga dan Banjarnegara. Ya kalau dikatakan siap, kita itu bekerja sama juga dengan BPBD, kita mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai bencana alam, walaupun tidak profuse semua gitu, tapi kita ada juga sih melakukan pendidikan kepada masyarakat mengenai bencana alam, dan itu sudah kita laksanakan beberapa kali ya bersama dengan Pak Bergas ini, dan setiap anggota DPR juga diberi kesempatan untuk bisa melakukan penyuluhan. Dan juga kita ngecek ke setiap kabupaten itu pembentukan desa tanggap bencana itu juga penting sekali, dan kita juga selalu sudah berapa banyak desa tanggap bencananya, terus organisasi apa saja yang sudah terkait dengan kegiatan tanggap bencana, dan kita memang bahu-membahu dengan BPBD untuk bisa mendidik masyarakat supaya lebih
seperti yang disebutkan tadi, tanggap terhadap bencana alam. Kalau kita melihat di Jepang itu kan anak-anak sudah begitu bel berbunyi kan mereka udah tahu apa yang harus dikerjakan, dua meja di mana lah. Nah kita belum sesiap itu. Memang kita harus terus menerus untuk mendidik masyarakat sehingga bisa mereka itu menyelamatkan diri sendiri seperti yang disebutkan. Dimulai dari diri sendiri, itu yang penting ya. Tidak mampu, kita yang jauh nunggu kita kan sudah terlambat. Betul. Sehingga mereka sendiri harus tahu apa yang harus dikerjakan. Oke, baik. Berarti dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ternyata sudah rutin juga hadir ke masyarakat, memberikan ilmu-ilmu terkait dengan kesiapsiagaan bencana dan juga tangguh bencana ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita lagi Pak Bergas, Bu Messi ya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah. Masih bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kita sudah bersama dengan satu narasumber lagi, Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pemalang, Bapak Agus Ikmaluddin SEMM. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore Ibu. Iya, sehat selalu, ya Bapak ya. Sehat selalu, salam tangguh Ibu. Salam tangguh, baik. Bapak, tadi kita sudah berbincang terkait dengan bencana-bencana hidrometeorologi yang ada di wilayah Jawa Tengah. Tapi khususnya untuk Kabupaten Pemalang sendiri, untuk saat ini di awal tahun seperti apa Pak pemetaannya? Terima kasih Ibu. Jadi di Kabupaten Pemalang ini kami menghadapi bencana yang bertubi-tubi Ibu. Yang pertama diawali pada akhir Desember itu surveyor yang ada di atas Gunung Slamet atas nama Syafiq Ali itu selama 17 hari nggak ditemukan. Baru ditemukan pada hari ke-17 dan analisa dari forensik ini sudah meninggal 15 hari yang lalu. Itu awalnya Ibu. Kemudian setelah itu selesai, kami merasa ini sudah selesai, ternyata belum Bu. Kami turun kembali ke utara, ternyata di utara banjir rob yang disebabkan karena kenaikan bendungan Lambus sama bendungan yang ada di Kali Comal, yang berimbas pada desa di Desa Mojo, kemudian desa pesantren itu yang terdampak sangat besar, yang itu tinggi airnya bisa mencapai 30 sampai 170 cm. Itu yang di sana. Tapi karena memang itu di sana merupakan daerah langganan rob dan merupakan limpahan dari kedua bendungan ini, mereka untuk dievakuasi susah Bu. Oh, karena merasa sudah biasa. Itu terjadinya memang tiba-tiba. Ketika bendungan di bendungan dua bendungan ini sudah mencapai angka 300 cm atau 3 meter, artinya ini sudah siap-siap yang ada di utara. Sudah pasti yang ada di utara akan berimbas limpahan mata air dari Sungai Comal terutama. Alhamdulillah kami sejak awal sebelum terjadinya rob itu tim kami sudah masuk ke sana. Sudah masuk ke sana sekitar jam 12:01 saya masih ingat betul. Itu air mulai naik. Kami semuanya turun di sana. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan ada beberapa orang yang dievakuasi dari sekian ribu atau 2.000 sekian warga terdampak, hanya 34 yang mau dievakuasi. Oke. Dari ribuan padahal dari ribuan, ya. Kami evakuasi di masjid, tapi kami selaku BPBD bertanggung jawab atas keselamatan maupun hajat hidup mereka. Akhirnya kami minta untuk didirikan dapur umum mandiri maupun dapur umum yang difasilitasi oleh Dinsos maupun PMI. Kita dirikan 3 dapur umum ini, termasuk swadaya dari masyarakat, termasuk dari para relawan. Juga ini sangat luar biasa untuk membantu mereka. Itu terjadi selesai. Begitu selesai, ya belum selesai Bu, artinya air sudah surut. Begitu air sudah surut, tanggal 23 malam, itu memang cuaca sudah tidak bersahabat ini Ibu. Hujan terus Hujan terus. Jam 23 malam, jam 10, endingnya sekitar jam 10 malam, tanggal 23, alhamdulillah kami tim BPBD pada waktu dengan Pak Bupati sudah berada di Kecamatan Pulau Sari Bu. Dan kami dengar suara gemuruh
gemuruhnya. Berarti di tempat kejadian Iya, saat di Kecamatan Pulosari pada saat itu. itu, oke. Sekitar kurang lebih jam 12 ini puncaknya Ibu. Puncaknya sampai dengan ada yang paling terimbas Desa Penakir, kemudian Desa Gunung Sari, kemudian Nyalembeng, kemudian yang di luar Kecamatan Pulosari itu ada Kecamatan Moga. Itu dari dampak itu sekitar 3.182 jiwa yang terdampak. Tapi alhamdulillah hari ini tinggal 47 yang ngungsi, Bu. Oke. Oke, tinggal 47 dan ini kita masih recovery terus. Yang saat ini kami lakukan yang pertama tentunya adalah pembersihan lahan dari banjir dari ranting-ranting maupun dari pasir. Itu sudah kami bersihkan, alhamdulillah kurang lebih sekitar 90% sudah kami selesaikan. Kemudian kami memang Pak Bupati mengeluarkan tanggap darurat ini sampai dengan 7 Februari. Oke, 2 minggu. 14 hari. 14 hari pasca bencana. Progres saat ini bagaimana? Progres saat ini ada beberapa kerusakan. Yang pertama 14 jembatan. Itu 18 jembatan itu ada yang rusak berat maupun rusak sedang. Dari 18 itu 14 putus, Pak. Oke. Putus. Kemudian 2 itu nanti difasilitasi oleh provinsi untuk pembuatan jembatan beli. Ya, kemudian 3 ini masih dalam proses nanti mobilisasi ke tempat dari TNI, dan 9 tadi malam kami mengumpulkan kepala desa untuk membuat jembatan darurat. Izin masing-masing desa kami berikan untuk suntikan pembuatan jembatan darurat itu sekitar 20 juta. Dari 9 itu ada yang 7 20 juta, yang kecil 15 juta. Kami hanya memberikan stimulan kepada mereka agar mereka bersuadaya mendirikan jembatan ini, Bu. Kalau kita suruh misalkan biaya semua nggak mungkin, mesti akan lebih dari itu. Iya, betul. Dengan konstruksi minimal glugu itu bahasa Indonesia apa ya? Glugu itu. Kelapa, oke. Nah, itu kan konstruksi itu kan agak kuat. Kalaupun masih mau dibuat pakai besi silakan. Artinya yang penting pada saat ini akses keluar masuk, akses untuk kegiatan ekonominya mereka agar bisa jalan. Oke, baik. Itu. Jadi mobilitas warga itu yang utama. Betul. Agar bisa jalan ya. Oke. Di Pemalang sendiri ini banyak ya bencana dari akhir tahun berarti ya Pak ya, dari akhir tahun sampai awal tahun ini. Tapi ternyata warganya itu Bu, karena mereka sudah terbiasa terdampak bencana, jadi susah untuk diajak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah ini mungkin butuh edukasi lebih lagi Bu, mungkin bisa tambahan desa tangguh bencana? Enggak Bapak, itu warga masyarakat yang terdampak masih akan berdomisili di situ lagi karena dibersihkan ya. Mau balik ke situ lagi. Jadi dengan kemungkinan adanya banjir berikutnya. Jadi dari kemarin itu ada sekitar 77 rumah yang rusak, sedang, berat maupun ringan. Dari 77 itu ada 8 rumah yang hanyut. Iya. 7 rumah berat itu di Penakir, kemudian 1 rumah di Sima di Moga. Kami sudah koordinasi dengan Pak Kepala Desa maupun dengan warga yang terdampak. Yang 7 ini memang nanti dengan tanggal 7 kita berakhirnya tangkap darurat, memang di pemerintah daerah sudah berkomitmen tidak dengan huntara Pak, tapi huntap. Kita mencoba untuk huntap. Hunian tetap. Lokasinya tidak di situ, tapi masih di sekitar dusun itu. Mereka masing-masing sudah punya tanah Bu. Yang dari 7 itu 6 sudah punya tanah sendiri yang akan kita bangunkan. 1 yang belum punya. Kemarin kami sudah koordinasi dengan kepala desa, nanti dimohonkan untuk kepala desa bisa menggunakan tanah desa. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Ibu. Iya. Oke. Alhamdulillah nggih, matur nuwun. Baik. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa memang penyuluhan
kepada masyarakat itu kita harus terus-menerus melakukan itu karena memang tidak mudah. Karena masyarakat itu apalagi kalau sudah lingkungannya itu di situ menanam dan ternaknya dan lain sebagainya itu juga hidup di lingkungan situ, masyarakat situ berkeluarga ya di situ, sehingga untuk dipindahkan itu juga tidak mudah. Kecuali makanya saya bertanya, apakah itu juga merupakan daerah yang nantinya kalau ada longsoran lagi, kalau ada lagi kan percuma dia masih di situ lagi. Nah, ternyata juga dipindah di lokasi lain. Ya semoga pemerintah Pemalang itu bisa memberikan lokasi, apalagi tadi hanya satu keluarga yang belum punya tanah sendiri dan yang lain sudah punya tanah sendiri di lokasi yang berbeda yang cukup aman dari bencana alam. Ya kita memang bukan saja masyarakatnya yang dididik untuk tanggap bencana, tetapi juga perusakan lingkungan yang bisa menyebabkan itu juga harus kita perhatikan. Betul, jangan jadi manusia serakah ya Ibu ya. Perusakan lingkungan ya, ini karena salah satu faktornya kenapa tiba-tiba banjir bandang dan kemarin kayunya besar-besar sekali Pak, saya lihat di sana kayu yang terbawa itu dari atas ya Pak ya? Dari atas. Oke, baik, kita ke Pak Bergas. Pak Bergas, ini kalau berbicara tentang mitigasi bencana, kemudian manajemen penanggulangan bencana dari pra bencana sampai pasca bencana, seharusnya apa sih Pak yang dilakukan oleh masyarakat? Ya, jadi gini, kalau kita berbicara sebelum kejadian, tentunya kita harus mampu melakukan mitigasi atas ancaman yang akan terjadi. Nah, itu yang harus disiapkan sebetulnya. Nah, tadi disampaikan berkaitan dengan banjir saja, banjir Tegal atau banjir Pemalang. Sebetulnya nggak masalah kalau masyarakat nggak mau pindah, karena mungkin sudah living harmoni dengan lingkungannya. Oke, living harmoni dengan disaster itu ya. Iya, jadi tidak harus dipaksakan begitu, tapi sudah bisa mensiasati, melakukan mitigasi atas peristiwa yang terjadi. Jadi tidak perlu harus digeser begitu saja, tidak, karena itu akan menyangkut penghidupan dan kehidupan mereka. Jadi kalau mereka sudah terbiasa, kenapa tidak begitu? Hanya saja dibiasakan. Memang bagi yang melihat itu menjadi sesuatu yang kesannya dibiarkan, tapi bagi yang mengalami ya nggak apa-apa begitu, karena sudah living harmony tadi. Itu yang kaitan dengan pra ya, istilahnya pra. Nah kemudian pada saat kejadian memang tidak mudah. Kalau kita bicara bencana, panik itu pasti kok. Panik itu pasti. Maka yang bisa melakukan siapa? Ya tentunya kesadaran diri untuk melakukan penanganan. Harapan kami memang dari mulai desa itu sudah memiliki kemampuan untuk memanage penanganan bencana di saat kejadian. Maka beberapa memang kami edukasi khususnya kepada teman-teman desa, BPBD, kecamatan. Di hari pertama sebisa mungkin melakukan sistem manajemen penanggulangan bencana atau sistem komando SKPDB, penanganan darurat bencana. Karena itu sebetulnya sederhana, mudah, tapi termanage. Sebetulnya kalau kejadian dampak itu kan hanya ada 3 bagi manusia. 1 hilang atau meninggal dunia, itu nanti urusannya OPSAR, begitu. Yang kedua setengah hidup, ataunya terjadi luka-luka, itu urusannya dinas kesehatan, gitu. Yang hidup itu dibutuhkan kecukupan kebutuhan dasarnya oleh Dinsos untuk pangannya, begitu, logistik pangannya, butuh pengungsian, begitu juga Dinsos juga, begitu bersama teman-teman BPBD, tempat pengungsian, kemudian pemulihan dini itu berkaitan dengan jembatan rusak, misalnya fasum rusak, itu bagaimana dilakukan penanganan darurat. Maka teman-teman ini sudah berjalan, kayak di Pemalang sudah progresnya udah ketemu tuh. Setelah sistem sudah jalan, mesin penanganan sudah jalan, ya berjalannya waktu akan terlihat progresnya, begitu. Nah itu yang dilakukan pada saat kejadian. Nanti di paskanya baru kita berpikir bagaimana yang tadinya sifatnya darurat menjadi permanen. Kalau ternyata teman-teman Pemalang bisa langsung permanen, nggak apa-apa. Semakin cepat semakin bagus, begitu. Kenapa harus huntara kalau bisa huntap? Kalau udah jelas lokasinya, kenapa harus dihuntarakan?
Kalau perlu di hunian tetapkan, nggak apa-apa. Punya kemampuan nggak apa-apa. Bareng-bareng, ayo kan gitu. Nah itu sudah berjalan, bagus malah. Saya kira kok itu sih. Oke, baik. Jadi itu ya dari pra sampai pasca ini memang harus betul-betul diperhatikan semuanya. Nah itu kalau Pemalang, kalau wilayah-wilayah lainnya ini kan berarti tergantung dengan kesiapan daerah masing-masing ya Bapak ya. Apakah sudah merata di Jawa Tengah? Ya, ini arahan dari Pak Gubernur sendiri kan sudah kemarin disampaikan dalam setiap media, beliaunya menyampaikan bahwa setiap daerah yang mengalami kejadian bencana harus melakukan standar penanganan bencana, yaitu membuat satgas, membuat tim, itu sudah disampaikan. Memang kalau itu sudah terbentuk, itu akan mudah. Ini progresnya akan kita dapat, kemudian semua terlibat. Jadi nggak diserahkan ke BPBD semata, semuanya terlibat. Begitu. Oke, nah ini juga kemarin sempat muncul di media sosial terkait dengan tas siaga bencana. Sepenting itukah Pak kita menyiapkan tas siaga bencana? Ya, jadi tas siaga bencana itu adalah isiannya itu untuk 3 hari sebetulnya. Oh 3 hari. 3 hari, Okay. 3 hari sampai 1 minggu lah itu. 3 hari itu isinya apa? Yang jelas makanan siap santap. Kemudian dari mulai sandang, pangan, sandang itu ada. Baju ganti untuk 3 hari. Kalau sampai seminggu kan banyak banget tuh, ya kan? Makanya karena apa? 72 jam itu menentukan kita harus berpikir. Jadi kita punya kemampuan dari yang tadinya panik, itu kita sempat diberi waktu untuk akhirnya berpikir bagaimana kita cara menyelamatkan dengan tas yang sudah ready. Di situ ada obat-obatan juga, ada minuman juga, ada pakaiannya, ada makanan siap santap. Harapannya apa? Di 72 jam itu warga kalau memang harus darurat betul, mereka sanggup untuk survival. Iya. Bertahan hidup selama 72 jam sambil menunggu pertolongan. Harapannya begitu. Oke, harapannya. Tapi kesadaran masyarakat akan hal itu sepertinya masih minim. Ya itu yang kita edukasi tadi. Oke. Nah itu yang harus kita edukasi terus. Itu yang perlu diedukasi. Nah kita ke Pak Agus. Pak Agus itu yang perlu diedukasi. Kemarin masyarakat ketika bencana datang pasti yang datang awal adalah kepanikan. Kemarin banyak video yang beredar ketika longsor datang. Banyak yang dalam kondisi mereka terkena longsoran juga ya. Nah edukasi terhadap masyarakat khususnya di daerah-daerah rawan seperti apa Pak Agus? Mantul Bu, jadi pada saat kejadian bencana itu memang kami baru pertama kali sekian puluh tahun Ibu, sekian puluh tahun baru mengalami yang namanya banjir bandang. Sehingga betul, saat pertama adalah jadi kepanikan yang luar biasa. Tapi kami bahu-membahu koordinasi antar OBD di tempat kami, kemudian koordinasi dengan dengan camat terutama dan kepala desa. Ini yang kemudian kami komunikasikan. Langkah apa yang harus kita lakukan? Kemudian mobilisasi apa yang harus kita lakukan? Memang pada saat awal pertama yang jadi kepanikan bagaimana kita mengevakuasi masyarakat yang terdampak pada waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan tadi koordinasi kecamatan, kemudian dari TNI Polri, kemudian dari desa maupun tidak kalah pentingnya dari relawan Ibu. Dari relawan bahu-membahu ini kemudian kita melakukan evakuasi cepat. Kami kerahkan semua sumber daya yang ada di tempat kami pada waktu itu. Baik sumber daya mobilisasi untuk angkutan pengungsi maupun yang lain. Memang pada hari pertama ada satu dusun yang di kedua jembatannya ini putus. Kami tidak akan bisa mengevakuasi itu. Terisolir berarti. Betul. Akhirnya kami dengan kecamatan, dengan Pak Kepala Desa, yang penting masyarakat yang terisolir itu kita tempatkan di tempat yang tinggi yang aman. Walaupun pada saat itu dalam keadaan hujan gerimis tidak ada atap ya Pak. Tapi yang penting bagaimana mereka aman tidak terimbas oleh banjir bandang itu. Begitu malamnya gitu sudah terisolir itu, paginya kami bergerak. Bagaimana caranya orang yang ada di situ lewat jalan mana? Walaupun pakai lewat jalan yang tidak semestinya di jalan itu, kami berusaha untuk evakuasi. Alhamdulillah dari hari pertama, hari kedua semua sudah evakuasi. Sudah evakuasi dan kejadian itu memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya untuk menjaga diri sendiri
menyelamatkan diri terhadap suatu kondisi yang pada saat itu boleh dikatakan ekstrim. Nah, dari situlah timbul kesadaran masyarakat bagaimana kita untuk memitigasi bencana yang ada di tempat kita sendiri, bagaimana masyarakat sadar bahwa sewaktu-waktu bencana itu akan terjadi setiap saat yang tidak bisa ditentukan waktunya, yang tidak bisa ditentukan jam maupun detiknya. Mereka tumbuh kesadaran. Nah, dari kesadaran ini mungkin ini sebagai pelajaran bagi kami di Kabupaten Malang. Tentunya tadi seperti disampaikan oleh Pak Bergas, Pak Ibu Ketua ini, bagaimana kita membentuk nantinya adalah desa tangguh bencana. Desa itu tangguh pasti bencana. mereka dari pengalaman ini akan timbul kesadaran itu, Ibu. Kemudian yang perlu yang perlu kita kemarin pada hari pertama kedua, bagaimana mental mereka enggak dikuatkan agar yuk kita bareng-bareng maju bareng. Kita keluar dari trauma kita. Baik, trauma healing ya, itu ternyata diperlukan juga. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, tetaplah bersama kami dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah. Masih bersama kami dalam diskusi Aspirasi Jawa Tengah bersama dengan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kepala Pelaksana Harian BPBD Pemalang dan Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah. Kita ke Bu Messi. Bu Messi, ini pastinya kehadiran wakil rakyat ketika bencana tiba, ini pasti sangat-sangat diharapkan, sangat-sangat ditunggu. Selain tadi mitigasi bencana yang telah dilakukan, apa saja yang sudah DPRD Provinsi Jawa Tengah berikan untuk korban-korban bencana yang sudah terdampak ini, Bu? Perlu juga kita perhatikan bukan saja pada saat bencana tetapi juga pasca bencana, seperti trauma healing, pendidikan anak-anak dan lain sebagainya, itu perlu kita perhatikan juga sehingga anak-anak ini tidak ketinggalan pendidikannya maupun trauma yang ada pada saat dia bencana itu masih melekat terus di dalam pikirannya sehingga mentalnya nggak baik. Nah, oleh sebab itu perlunya bahu-membahu masyarakat itu untuk memberikan support kepada para korban bencana ini. Khususnya ada yang datang masyarakat dengan psikolognya, memberikan hiburan, memberikan pendidikan, memberikan permainan kepada anak-anak yang kena dampak dari bencana alam ini. Demikian juga warga itu juga di support supaya dia bisa kembali kepada sebelum terjadi bencana alam, diberanikan, di-encourage supaya mereka tetap bisa menjadi warga masyarakat yang mandiri. Tidak semuanya tergantung oleh BPBD maupun kita semua warga yang lain, tetapi dia harus bisa mandiri. Dan yang kita salut kepada sebetulnya di balik bencana alam ini, Mbak Devi, bangsa kita atau suku Jawa ini khususnya, dengan bencana alam itu kita selalu gotong royong, dan gotong royongnya itu luar biasa. Saya pernah juga mengikuti pada saat bencana alam di Klaten yang dulu itu udah lama banget, waktu saya masih di Direktur Telogorjo, saya ikut di situ, saya masih di PMI juga, saya di Baguna juga. Itu perhatian sesama warga, di samping dia kepingin lihat juga dia membantu warga yang sedang kesulitan itu, dari sayuran, dari buah-buahan maupun dari ikan maupun dari ayam, itu luar biasa datangnya. Dan itu kita bersyukur bahwa bangsa kita mempunyai rasa gotong royong yang luar biasa sehingga bisa membantu tentunya perbaikan atau menjadi normal kembali untuk warga yang kena dampak bencana alam ini. Oke, jadi karena ini warga Indonesia sudah biasa gotong royong, betul, bahu-membahu seperti itu ya Bu Messi ya. Iya. Jadi itu lebih cepat lagi, tapi kalau dibutuhkan tadi ya seperti psikolog atau mungkin ahli-ahlinya, ini bisa diterjunkan langsung ke tempat-tempat terkait. Nah, kalau kita ke Pak Bergas, ini kan pastinya ketika bencana datang banyak juga tim-tim relawan yang hadir. Bagaimana juga regenerasi dari tim relawan? Kemarin juga banyak tuh tim percepatan yang hadir membantu juga ya Pak ya? Banyak sekali. Jadi justru
Kami pemerintah, utamanya BPBD, sangat terbantu dengan keberadaan teman-teman relawan, khususnya relawan penanggulangan bencana, di mana keberadaan mereka ini menggambarkan dengan ketanpa pamrihan mereka, kemudian gotong royong mereka. Semakin banyak mereka berarti menunjukkan masyarakat tangguh. Tapi semakin banyak mereka tidak terbangun atau malah hilang, berarti semakin tidak tangguh. Jadi kesannya pemerintah jalan sendiri. Maka kami berharap besar pemerintah, utamanya BPBD, kami di BPBD Provinsi berharap besar teman-teman BPBD Kabupaten Kota khususnya di Jawa Tengah bisa membesarkan, mengembangkan dan momong mereka, teman-teman relawan ini. Karena mereka bagian daripada ketangguhan masyarakat. Mereka yang pasti akan hadir di jam pertama, di detik pertama pada saat kejadian. Dan mereka kalau diedukasi, mereka bisa langsung mengkloningkan, istilahnya menularkan ke masyarakat lainnya. Lah, betapa luar biasanya teman-teman relawan. Jadi kami sangat terbantu kan, terima kasih kami. Iya, bahkan kemarin ada dari luar Jawa Tengah juga ya Pak ya yang hadir ya? Ada, iya. Ada, banyak. Relawan-relawan di seluruh Indonesia ini ya, jadi itu ya membangkitkan semangat anak-anak muda kemarin banyakan juga. Betul, betul. Jadi semangat kekuatan untuk gotong royong dari yang generasi muda ini luar biasa. Mereka ingin eksis bagaimana mereka berada dalam hal sebagai problem solver di lokasi kejadian bencana. Walaupun hanya sebatas ngangkat logistik, ngirim ini, tapi bangga mereka bisa menjadi bagian daripada masyarakat yang membantu warga atau saudara mereka yang terdampak. Baik. Kita ke Pak Agus. Pak Agus, kalau kemarin melihat penanganan bencana yang ada di Pemalang ini bisa dibilang cukup cepat seperti itu. Tapi masih adakah tantangan-tantangan yang dihadapi sejauh ini, apalagi di momen-momen bencana akhir-akhir ini? Untuk menyiapkan itu tentunya sinergitas di antara OPD kami, kecamatan maupun desa kita kuatkan untuk penanggulangan ini. Kemudian yang berikutnya betul peran relawan itu sungguh sangat luar biasa Ibu. Hampir 90% tenaga yang ada di lapangan adalah tenaga relawan. Kita alhamdulillah punya namanya Forum Relawan FRPB, Forum Relawan Penanggulangan Bencana. Kami sudah ada anggotanya sekitar 40 organisasi Ibu. KP tinggal men-set koordinatornya saja, semua berjalan. Atau yang luar biasa sekali tanpa diperintah, tanpa kita kesadaran tahu, langsung Ibu kesadaran. Nah, inilah mereka kita jaga. Kemudian bagaimana untuk menjaga agar relawan ini tetap terpantau selamat, kemudian menjaga agar barangkali ada bencana-bencana lagi, kita bentuk dari relawan sendiri saja, dari relawan sendiri kami hanya ngamini saja Ibu. Safety rescue. Sudah dibentuk Ibu oleh mereka sendiri. Safety rescue oleh mereka sendiri. Jadi mereka mengawasi orang yang bekerja, kemudian mengawasi kemungkinan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Sampai-sampai mereka pada kemarin naik ke gunung Bu, relawan sendiri tanpa perintah kami. Adakah titik-titik yang di atas yang masih berpotensi terjadinya longsor kembali atau jadi bandang kembali? Tapi alhamdulillah sepanjang pengamatan kami ya sekitar 20-30% lah Bu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Dan mudah-mudahan kita selesai Bu. Selesai sampai sudah di sini. Cukup ya. Sudah cukup untuk bencananya ya. Iya, ini kemarin karena baru satu selesai muncul lagi, satu selesai muncul lagi, dan sekarang masih sedikit was-was karena ini juga tidak bisa diprediksi juga ya. Bapak ya, adakah di sini operasi modifikasi cuaca juga dari BPBD? Ada modifikasinya Pak? Ada, hari ini sampai dengan tanggal 3 ini. Jadi sejak awal dari mulai di kondisi di Muria Raya hujan, itu sudah dimodifikasi cuaca dan berakhir di tanggal 3 Februari ini. Dan itu cukup membantu upaya penanganan pasca kejadian peristiwa. Walaupun ada hujan tapi nggak deres banget, jadi masih bisa dilakukan alat berat atau teman-teman relawan yang membantu pembersihan itu ikut
ikut terbantukan lah dengan operasi modifikasi cuaca. Oke, jadi aman ya. Sampai tanggal 3. Tanggal 3 jadi dari teman-teman BNPB bersama BMKG menerjunkan operasi modifikasi cuaca. Oke, menerjunkan operasi modifikasi cuaca. Baik, ini sudah totalitas sekali ya Bu Messi dari BPBD Jawa Tengah, BPBD Pemalang. Kemudian kalau dari DPRD Provinsi Jawa Tengah sendiri, dari anggarannya nih seperti apa Bu? Apakah sudah cukup banyak dialirkan untuk membantu penanganan bencana khususnya di Jawa Tengah ini? Ya, sebelum kita membahas anggaran, Mbak Devi, kita harus berpikir juga apa sih yang menyebabkan bencana ini, walaupun kita tahu bahwa bencana ini kita nggak tahu kapan terjadinya, berapa besar kita, walaupun kita sudah melakukan mitigasi dengan segala usaha kita, dengan early warning system dan lain sebagainya. Namun perilaku maupun apa yang kita lakukan di sesama kita penduduk di sekitar gunung itu bisa menjaga lingkungannya sehingga tidak terjadi penggundulan. Maksud saya begitu, tidak terjadi hal-hal yang memungkinkan akhirnya menjadi tanah longsor dan membahayakan mereka semua maupun warga yang lain. Itu juga harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat. Seperti yang kita ketahui di luar Jawa ya, di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara itu kan terjadi pengundulan dan lain sebagainya. Demikian juga di gunung yang longsor pada saat ini. Bahkan kami relawan dari teman-teman di Kabupaten Tegal kemarin sudah nanam Pak tanaman itu, tetapi akhirnya longsor lagi. Nah, hal-hal seperti ini tentunya bisa kita pikirkan bersama, kita tidak melakukan hal yang seperti itu sehingga mencegah terjadinya bencana yang lebih besar. Mengenai anggaran tentunya yang atur itu bukan kami saja, tetapi juga Bapeda, dan memang kami merasa memang kegiatan BPBD ini juga masih perlu bantuan supaya atau dana yang cukup supaya dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan penyelamatan warga pada saat seperti ini, bisa sharing dengan kabupaten di seluruh Jawa Tengah dan tentunya bisa membantu meringankan para korban bencana alam yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Baik, jadi anggarannya sudah cukup atau masih kurang Ibu? Ya, karena apalagi saat ini dengan pengurangan anggaran dan lain sebagainya. Oke, baik Pak Bergas, ini kalau berbicara tentang anggaran yang mepet sekali, sebetulnya apa hal-hal yang penting ketika bencana itu datang? Apa dulu yang harus dilakukan? Khususnya warga masyarakat. Maka edukasi kami, anggaran kami yang kami terima dari tentunya pengambil kebijakan ya dari Bapeda ya, kita arahkan kepada pembentukan desa tangguh bencana. Oke. Itu kita besarkan. Kemudian yang kedua adalah dukungan logistik. Itu juga kita besarkan. Bukan apa-apa karena Destana itu adalah tadi menimbulkan kesadaran masyarakat. Kalau dukungan logistik itu di 3 hari pertama, walaupun kami nanti dibantu Dinsos, dibantu Basnas, dibantu PMI, begitu, termasuk dibantu CSR, bantuan dari donatur masyarakat. Tapi starting awal 72 jam, logistik kita harus ada. Jadi logistik itu karena apa? Kita yang tahu duluan dari teman-teman relawan nih, maka kita dorong dulu, walaupun sedikit kita dorong dulu. Yang penting ada kita dorong dulu. Lah itu yang harus kita lengkapi. Syukur-syukur memang ke depan kita tidak hanya berbicara logistik pangan lagi, karena logistik non pangan juga dibutuhkan. Misal kemarin ada permohonan, misalnya kayak terjadinya air bersih putus, itu penting itu kalau udah bicara air bersih. Pipanya juga nggak pipa semeter 2 meter, tapi kiloan meter. Harapan kami sih ke depan bisa nggak ya kami BPBD pada saat kejadian pertama sudah ada barang dukungan logistik non pangan. Kenapa non pangan ini menjadi penting? Ya nggak beda jauh butuhnya. Kalau ya selama ini kan adanya sandbag kan gitu. Yeah. Bisa nggak bronjong dengan batunya? Bisa nggak pipa HDPE yang hitam besar itu? Bisa nggak lainnya? Bisa.
bisa nggak? Jadi semakin lengkap itu semakin bagus begitu. Kalau kita bisa kasih lebih, kenapa harus standar sih? Ya, gampangannya begitu deh. Iya. Itu kalau anggarannya cukup ya. Kalau masih kurang ya kita ikut standar dulu aja. Oke, ikut standar dulu aja kalau anggaran kurang. Tapi dicukup-cukupkan ya Pak ya. Yang penting 72 jam awal. 72 jam awal. 3 hari pertama. Iya. 3 hari pertama. Oke, baik. Kemudian bagaimana cara mempersiapkan masyarakat agar mereka bisa bangkit kembali dan sembuh dari trauma ketika kejadian, Pak? Matur nuwun. Jadi memang pada kronologis dulu pada hari ketiga kita perlu sinergitas Bu, kolaborasi antar OPD. Ini yang sangat penting karena untuk mempersiapkan logistik tadi untuk 3 hari. Kemudian setelah itu, setelah 3 hari ini sampai dengan saat ini, justru saat ini kami kelebihan logistik Bu. Oh, oke. Saking banyaknya bantuan yang masuk. Sehingga pada saat ini apabila ada orang yang donasi ke kami tidak mengarahkan pada pangan enggak, pada permakan enggak, tapi kami mengarahkan, tetap kami menerima apapun bantuan dari mereka, tetapi lebih ke bahan bangunan. Yang mereka perlukan. Nah, inilah yang awal nanti setelah pasca ini yang harus kami lakukan adalah menata kembali tempat, tentunya kebutuhan dasar mereka, tempat tinggal mereka yang rusak sedang, rusak berat maupun yang rumahnya hanyut. Itu ada untuk membesarkan hati mereka. Setelah itu kita coba memang kami juga coba koordinasi dengan beberapa ini kan tentunya karena di sana masyarakatnya tani berkebun, biasanya kan modalnya juga dari perbankan juga. Kami mencoba untuk berkoordinasi agar ini bisa direlaksasi. Bisa direlaksasi artinya ketika mereka sudah mampu bangkit, ketika mereka sudah mampu untuk menghidupi diri sendiri, mesin itu jalan lagi, tidak masalah. Tapi pada saat ini kami mau direlaksasi. Kemudian tentunya setelah ini kami juga akan melakukan edukasi berkaitan dengan bagaimana memulihkan ekonomi mereka yang paling penting. Di tempat kami juga Pak Bupati sudah mencanangkan yang namanya pemberian modal tanpa bunga Bu dari BUMD kita. Mungkin juga kita dorong ke sana agar mereka itu bangkit kembali yang bertani, yang beternak silakan. Juga nanti kami juga masih menghitung berapa sih kerugian material akibat bencana ini di sektor pertanian. Kami coba menghitung itu. Kami nanti akan memberikan dari Pak Bupati mungkin akan memberikan kebijakan stimulan apa yang bisa mereka bangkit kembali. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana mental mereka agar lebih tangguh. Bagaimana mental mereka untuk bisa bangkit. Itu yang perlu nanti kita secara rutin untuk mengedukasi kepada mereka. Baik. Semoga bisa lebih tangguh lagi menghadapi bencana. Baik. Yang terakhir Bu Messi, mungkin apa pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya agar mereka lebih selalu siap siaga dan waspada karena bencana ini bisa datang kapanpun walaupun tidak kita inginkan. Silakan Bu Messi. Mungkin saya titip juga kerjasama dengan dinas-dinas yang lain. Bapak mungkin ada bantuan bibit, bantuan ternak, mungkin sehingga mereka paling tidak ada sedikit modal untuk menggali kehidupan kembali ya, supaya mereka tidak adanya bibit ya tidak bisa nanam padinya, tidak bisa nanam di situ padi ya Pak, banyak kedelai, jagung, sayur-sayuran ya bibit sayur-sayuran dan lain sebagainya sehingga mereka bisa mulai menanam kembali. Ya, tadi saya sudah sebutkan juga bahwa kita semua harus sadar, kita semua harus merawat bumi pertiwi ini dengan segala tanaman yang harus bisa tanah itu tidak mudah longsor ke bawah, tetapi bisa ada akar yang menahan sehingga kalau ada hujan deras tidak mudah mereka menjadi longsor. Jadi kita harus mau merawat bumi ini sehingga tidak terjadi bencana alam yang seperti saat kita alami saat ini. Tentunya kita nggak mau hal ini terjadi berulang lagi, tetapi dan itu harus dimulai dari sekarang. Kalau tanaman itu butuh besar itu kan nggak bisa sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, sehingga kita semua sadar bahwa bumi ini tidak dirusak terus tetapi perlu dirawat
merawat bumi. Oke, hidup Ya. berdampingan dengan alam itu lebih Betul, baik ya, ya. Ibu ya, bukan hanya mengeruk alam terus-menerus. Iya. Baik, terima kasih Bu Messi. Dari Pak Agus, silahkan apa pesan-pesan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Pemalang? Yang lebih penting dari hikmah kejadian ini, bagaimana kita tadi betul bersikap pada alam, bagaimana kita memelihara alam, bagaimana kita mengintervensi alam dengan tidak merusak alam itu sendiri. Kemudian tentunya bagaimana kita bisa berpikir bahwa kita harus bersahabat dengan alam, tidak merusak, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan tidak merusak lingkungan. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan ini adalah bencana besar yang terakhir kali di Kabupaten Pemalang. Amin. Tidak akan terjadi lagi. Kalau yang namanya bencana dimanapun pasti ada. Tapi ikhtiar kita, doa kita agar Pemalang cepat selesai, kemudian cepat keluar dari situasi Bangkit ini, kembali. bisa bangkit kembali, bisa survive lagi, menuju Pemalang yang bercahaya, Pemalang yang maju. Amin, amin, amin. Semoga ya harapan itu bisa menjadi nyata. Karena kalau melihat Pak Agus nih sepertinya sudah lelah sekali nampaknya Pak ya, menghadapi berbagai bencana ini di Pemalang ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Dari Pak Bergas, apa pesan yang ingin disampaikan oleh masyarakat Jawa Tengah pada umumnya? Pada prinsipnya sama. Yang jelas ingin saya sampaikan bahwa alam akan mencari keseimbangannya. Ya. Jadi kalau kita ganggu alam, pasti kita akan memberikan, akan menerima dampaknya. Maka jaga alam, maka alam akan jaga kita tentunya. Amin. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bagi warga masyarakat, kenali resikonya, potensi ancamannya, semoga ini bisa memberikan perlindungan bagi kita semua. Dan yakinlah bahwa sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah pasti akan hadir di saat pertama. Itu yakin bahwa melalui tangan-tangan pemimpin negeri ini, baik itu kepala daerah dari mulai Pak Presiden, Pak Gubernur, termasuk para bupati, termasuk para politisi, para anggota dewan, ikut untuk membangun harmonisasi agar warga masyarakat terbantukan untuk kembali melenting lagi. Iya, gitu. Baik. Terima kasih Pak Bergas, terima kasih Pak Agus, terima kasih juga Bu Messi untuk obrolan yang hangat di kesempatan hari ini, dan semoga Anda yang menyaksikan tayangan kita pada kesempatan hari ini dapat lebih siaga lagi terhadap bencana, apapun itu bencananya. Mari jadilah warga Jawa Tengah yang sadar akan bencana, kemudian juga bisa harapannya muncul desa tangguh bencana atau destana-destana lainnya yang lebih banyak lagi. Dan ingat, alam itu adalah sahabat kita, jadi jangan terus-menerus hanya merusaknya saja. Mari merawat alam yang ada di sekitar kita agar alam pun juga ramah terhadap kita. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa dalam dialog aspirasi Jawa Tengah berikutnya.